bohong. Shalom, kenalkan nama aku Novianti Kristina Paulisip dari kelas 11 IPS 1 dengan nomor absen saya nomor 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas geografi, yaitu mengenai keberagaman budaya di semester 2. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya. Keberagaman budaya adalah keberadaan berbagai macam budaya, tradisi, dan praktik yang berbeda-beda di suatu wilayah maupun masyarakat yang mencakup segala aspek kehidupan seperti bahasa, seni, tarian, pakaian, dan keyakinan. Dengan luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, hal inilah yang membuat negara Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat luar biasa. Dengan keberagamannya, Indonesia dikatakan sebagai negara yang mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya. Dengan begitu, keberagaman budaya juga sangat berharga dan memiliki makna yang mendalam bagi identitas bangsa Indonesia. Keberagaman budaya di Indonesia dapat dilihat dari keberagaman suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, kesenian, dan agama atau kepercayaannya. Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beragam dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Berikut penjelasan mengenai 3 suku yang memiliki kebudayaan berbeda-beda dengan ciri khasnya masing-masing. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kebudayaan dari suku Batak. Suku Batak merupakan kelompok etnik terbesar ketiga di Indonesia. Suku Batak berasal dari wilayah pantai barat dan timur Provinsi Sumatera Utara. Dari segi bahasa, suku Batak menggunakan bahasa yang termasuk ke dalam rumpun Austronesia. Bahasa Batak menjadi bahasa komunikasi sehari-hari mereka, dengan logat Batak yang berbeda-beda seperti logat Karo, logat Papak, logat Simalungun, logat Toba, dan logat Mandailing. Sistem kepercayaan yang dianut suku Batak dulunya disebut Ugamo Malin atau Parmalin. Parmalin yang merupakan sistem religi kuno yang diwariskan dari nenek moyang orang Batak. Sebelumnya, masyarakat suku Batak memiliki kepercayaan yang merupakan campuran kepercayaan animisme dan dinamisme, di mana mereka percaya kepada dewa-dewa dan roh-roh leluhur yang dapat memberikan perlindungan dan kebahagiaan kepada mereka. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, jumlah penganut kepercayaan tradisional ini semakin berkurang, dan sekarang suku Batak menganut kepercayaan yang beragam, diantaranya Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan beberapa lagi menganut agama Islam. Pakaian adat suku Batak bervariasi sesuai dengan etnisnya. Masing-masing etnis memiliki pakaian yang menggunakan kain ulus atau uwi segara dengan motif dan warna khas. Pakaian adat ini sering digunakan dalam upacara adat dan dilengkapi aksesoris kepala seperti bulang dan ampu sebagai simbol status sosial. Rumah adat Batak disebut dengan rumah bolon. Rumah bolon merupakan simbol identitas masyarakat Batak yang tinggal di Sumatera Utara. Rumah ini berbentuk panggung dan terbuat dari kayu dengan ketinggian sekitar 1,5 meter di atas tanah. Rumah ini juga memiliki berbagai ukiran dan gambar yang memiliki makna sesuai dengan kehidupan masyarakat Batak. Tarian adat dari suku Batak adalah tari tortor. Tari tortor merupakan tarian khas dari suku Batak Toba yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Tarian ini menjadi hal penting bagi budaya dan adat dari suku Batak. Melalui tarian ini, masyarakat Batak mengutarakan segala harapan, doa, dan perlindungan. Karena itu, tari tortor bersifat sakral. Biasanya tarian ini dilakukan pada upacara kematian, penyembuhan, panen, dan lain-lainnya. Tari tortor pun memiliki beragam jenisnya, seperti tari tortor tujuh cawan, tari tortor panaluan, tari tortor sigale-gale, tari sokwan, tari toping-toping. Suku Batak juga memiliki makanan tradisional seperti deke naniarsi, deke mas nanyura, manuk tapinadar, saksang, dali mihorbo, mie gomak, itak gurugur, ombus-ombus, lapet, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada kebudayaan dari suku Melayu.
Suku Melayu merupakan kelompok etnis Austronesia yang mendiami wilayah pesisir timur Sumatera, semenanjung Malaka, dan beberapa wilayah di Kalimantan. Suku Melayu diperkirakan bermigrasi ke Kepulauan Melayu antara tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Suku Melayu umumnya adalah pemeluk agama Islam yang taat. Agama Islam di daerah ini telah dianut penduduknya sejak masuknya agama Islam yang diperkirakan sejak abad ke-11 dan 12 Masehi. Kepercayaan masih melekat pada sementara penduduk, yaitu penduduk yang tinggal agak jauh ke pedalaman dan khususnya pula tentang suku Sakai. Penduduk di petalangan ini seperti Dayun, Sangkemang, dan sekitarnya, serta di pedalaman Sungai Mandau memang telah berabad-abad memeluk agama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh animisme dan dinamisme masih cukup kuat. Kepercayaan akan adanya roh-roh jahat, tempat-tempat sakti, ataupun tempat-tempat angker masih mewarnai kehidupan mereka. Suku Melayu menggunakan bahasa dalam rumpun Austronesia yang dituturkan terutama di Asia Tenggara Maritim. Bahasa Melayu merupakan bahasa perantara dalam kegiatan perdagangan dan keagamaan di Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu mempunyai banyak dialek dan setiap dialek mempunyai perbedaan kentara dari segi pengucapan dan kosakata. Rumah dari suku Melayu umumnya memiliki ciri khas berdiri di atas tiang-tiang yang tinggi. Suku Melayu memiliki 4 jenis rumah adat. Yang pertama, rumah Melayu atap lontik yang sering disebut pencalang atau lancang. Rumah adat ini memiliki atap yang tajam dan anak tangga yang berjumlah ganjil. Yang kedua, rumah atap selaso jatuh. Rumah yang biasanya digunakan sebagai balai pertemuan. Yang ketiga, rumah atap limas potong. Rumah yang terdiri dari 5 bagian, yaitu teras, ruang depan, ruang tengah, ruang belakang, dan dapur. Yang keempat, rumah Melayu lipat kajang. Rumah yang tergolong sangat unik karena tidak memiliki fondasi. Suku Melayu memiliki banyak tarian adat yang masing-masing syarat akan makna. Pertama ada tari ulet mayang, yaitu tari yang mengisahkan legenda pertarungan seorang dukun dengan roh di laut. Yang kedua tari inang, tari yang sering dijadikan hiburan dalam acara pesta. Yang ketiga tari zaipin, tari yang dipercaya berasal dari wilayah Arab. Yang keempat tari makyong, yaitu tari yang ditampilkan setelah musim panen padi. Suku Melayu memiliki pakaian adat yang bermacam-macam. Yang pertama baju Melayu cekak musang, yang kedua baju Melayu gunting Cina, yang ketiga baju Melayu teluk belanga, yang keempat baju kurung, yang kelima baju kebaya labu. Makanan tradisional suku Melayu adalah bolu kemojo, lopek bugi, kacang pukul. Yang ketiga ada kebudayaan dari suku Nias. Nias merupakan sebutan untuk pulau atau kepulauan, sekaligus kelompok etnik yang mendiaminya. Pulau Nias berada di sebelah barat Pulau Sumatera. Masyarakat suku Nias hidup dalam budaya megalitik yang dibuktikan dengan banyaknya batu-batu besar di wilayah pedalaman Pulau Nias. Masyarakat Nias menganut kepercayaan agama Kristen. Kekristenan telah lama diterima oleh masyarakat Nias dan dikenal sangat kaya akan adat istiadat. Dahulunya, suku Nias memiliki kepercayaan sendiri yaitu Palebegu atau Panambo Adu. Kepercayaan ini merupakan kepercayaan terhadap nenek moyang atau roh leluhur yang diwujudkan dalam bentuk pahatan kayu atau batu untuk disembah. Bahasa Nias dianggap memiliki 3 dialek. Dialek utara dituturkan di daerah Gunung Soli, Kalasa, dan Laiwa. Dialek selatan dituturkan di Nias Selatan. Sementara itu, dialek tengah dituturkan di Nias Barat, khususnya di daerah Siromu dan Mandrehe. Meskipun bahasa Nias masih belum diketahui persis asal-usulnya, namun keunikan pada bahasa ini, di setiap akhir kalimat atau kata memiliki akhiran huruf vokal atau huruf hidup. Bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, ditambah dengan huruf O, baca E6. Pakaian adat suku Nias adalah kostum tradisional yang mengekspresikan identitas etnis suku Nias. Nama pakaian adat suku Nias adalah Baru Ohalu untuk pakaian yang dikenakan oleh laki-laki dan Ora Basioli untuk pakaian perempuan. Pakaian adat tersebut biasanya berwarna emas atau kuning yang dipadukan dengan warna lain seperti hitam, merah, dan putih. Suku Nias memiliki rumah adat yang disebut Omo Sebuah. Rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku dan dirancang khusus untuk melindungi penduduknya dari serangan musuh saat pertempuran. Struktur rumah ini kokoh dengan menggunakan tiang-tiang kayu ulin besar dan memiliki atap curam dengan ketinggian mencapai 16 meter. Rumah adat ini juga dirancang tahan terhadap guncangan gempa dengan fondasi berupa lempengan batu besar dan balok-balok besar diagonal.
Suku Nias juga memiliki berbagai tarian adat yang beragam, di antaranya tarian Panari Moyo atau tari elang. Tari ini biasanya dilakukan oleh penari-penari wanita dengan gerakan elang yang sedang terbang dan mengepakkan sayapnya. Tarian Maina. Tari ini termasuk jenis tarian rakyat yang dilakukan secara bersama-sama. Kelompok-kelompok pria dan wanita berbaris dan menari. Biasanya diawali dengan sebuah pantun dan dilanjutkan dengan syair Maina. Tarian Fatela atau tari perang. Tarian ini terkenal dari Nias Selatan. Tarian ini sangat realistis dan prajurit biasanya masuk ke karakter sampai terlihat pertempuran nyata akan terjadi. Makanan tradisional suku Nias juga beragam, seperti kafe-kafe, gowu nifuku, tamboyo, lehe daun nifange, mio wuru, silio puru, dan hambaye nititi. Baik, itu yang sudah dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Sekian, terima kasih. Shalom.